Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman guru semua, kembali lagi dengan channel Usman Ugi. Baiklah, pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas terkait peluang guru honorer untuk menjadi ASN P3K di tahun 2021 ini sangat besar. Kalau kita lihat berdasarkan data rasional rekrutmen P3K 2021 yang sudah disampaikan atau sudah dijelaskan oleh Ibu Nunuk Suryani selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan beberapa waktu yang lalu. Di sini data yang sudah disampaikan oleh Ibu Nunuk Suryani, kita bisa lihat bahwasanya apabila 742.000 guru honorer di sekolah negeri diangkat seluruhnya menjadi P3K, itu masih terdapat kekurangan guru di sekolah negeri sebanyak 275.000. Sehingga untuk menutupi kebutuhan guru tersebut dibutuhkan 1 juta guru ASN P3K yang akan dilaksanakan seleksinya di tahun 2021 ini. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama mendengarkan langsung penjelasan dari Ibu Nur Suryani terkait data rasional kebutuhan guru rekrutmen P3K 2021 ini. Dan berdasarkan datanya seperti ini, Pak Indra. Nah, datanya seperti ini, jumlah guru seharusnya di sekolah negeri berdasarkan rasio yang ideal itu 2,2 juta. Nah, 2,2 juta itu siapa yang sudah mengisinya? 1,1 juta itu adalah guru PNS yang sudah memperhitungkan pensiun tahun 2021 sebanyak 69.000. Kemudian guru honorer 742.000. CPNS tahun 2019 dan P3K tahun 2020 84.000. Artinya sebenarnya guru PNS itu sendiri jumlahnya baru 1,1 sekian. Sedangkan jumlah guru seharusnya 2,2, Pak Indra. Sehingga di sini kebutuhan itu saat ini diisi oleh guru honorer yang jumlahnya yang ada di data kami 742.000. Apabila 742.000 itu yang ada di sekolah negeri diangkat seluruhnya menjadi P3K pun masih terdapat kekurangan guru di sekolah negeri sebanyak 275.000. Nah, merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, saat ini karena memang kita butuh sejumlah itu, maka dibutuhkanlah 1 juta guru ASN agar dapat menutupi kekurangan. Dan tentu kalau tidak hanya sekedar kekurangan, dengan terpenuhinya guru ini, maka harapannya ke depan adalah kualitas guru meningkat, status dan kesejahteraan guru-guru honorer atau guru itu tadi juga membaik. Jadi Bapak Ibu guru sekalian tidak perlu lagi cemas akan digeser posisinya oleh lulusan TPG maupun guru honorer swasta yang lainnya. Dan hal ini pun sudah juga dipertegas oleh Pak Iwan Syahril selaku Dirjen GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatakan bahwa atau menjelaskan bahwa tidak ada persaingan di seleksi P3K 2021 nantinya. Cukup guru honorer itu mencapai nilai kelulusan minimum untuk menjadi ASN P3K 2021. Dan guru honorer yang sudah mengajar di posisinya itu akan diprioritaskan untuk menjadi ASN P3K di sekolah tersebut. Jadi hal ini bisa menjadi suntikan motivasi bagi teman-teman guru sekaliannya untuk menjadi ASN P3K, bahwa guru-guru honorer sudah mengajar di posisinya itu akan diperjuangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat video saya sebelumnya terkait pernyataan atau penegasan dari Pak Iwan Syahril bahwasanya tidak ada yang namanya sistem persaingan di seleksi P3K 2021. Mengenai informasi penempatan guru-guru honorer yang sudah lulus passing grade, dan yang perlu catatan ya bahwa yang lulus passing grade ini yaitu guru yang sudah mencapai nilai kelulusan yang minimum saja itu sudah bisa diangkat menjadi ASN P3K, di mana di setiap sekolah diprioritaskan guru yang sudah mengajar di sekolah tersebut dibandingkan guru swasta ataupun lulusan PPG yang mendaftar di sekolah tersebut. Dan hal ini sudah juga dipertegas oleh Pak Iwan Syahril selaku Dirjen GTK Kemendikbud beberapa waktu yang lalu. Dan untuk lebih jelasnya kita putar kembali video pernyataan atau penjelasan dari Pak Iwan Syahril terkait penempatan guru honorer yang sudah lulus passing grade nantinya ya, untuk lebih jelasnya.
Jadi intinya ini kalau ada formasi 1 dan guru honorernya 2, yang terpenting itu adalah kita harus mencapai batas minimum dulu, Bu. Itu yang penting pertama. Dan yang kedua, ya berarti nanti itu diserahkan kepada PPK daerahnya, Bu. Karena itu tergantung nanti penempatannya, distribusi gurunya seperti apa. Kan daerah yang lebih tahu di mana baiknya untuk menempatkan guru honorer yang satunya lagi yang juga sama-sama melewati batas minimum tersebut gitu ya. Ini pertama tentang menggeser guru honorer. Prinsipnya kayak tadi ya Pak Dedi, bahwa kalau guru honorer yang ada sekarang bertugas ya mereka tuh bersaing dengan dirinya sendiri. Itu artinya digeser oleh swastanya itu sebenarnya untuk kalau yang lain daripada mereka itu untuk mengisi formasi yang lain gitu sebenarnya. Jadi tidak untuk mengisi formasi untuk guru honorer yang ada. Jadi selama guru honorer bisa memenuhi ketentuan minimal tadi itu sebenarnya sudah cukup, walaupun nanti dari yang lainnya gitu itu memiliki nilai yang lebih tinggi misalnya ya. Lalu guru yang sertifikat apakah mengurangi kuota? Pak, menurut saya kita butuh guru satunya. Terus guru yang honorer itu ada 42.000. Yang guru lulusan PPG dari tahun 2006 sampai 2019 saya hitung cuma 30.000, Bapak. Betul, Pak. Jadi sebenarnya tidak akan, itu jauh banget. Kita butuh 1 juta, Bapak. Jadi artinya itu jauh sekali, dan tadi makanya saya bilang sama Prof. PR kita di LPTK luar biasa ini karena harus mengejar untuk kebutuhan guru yang itu pun masih ada 200.000 guru yang kurang gitu kan. Jadi kita ini masih belum selesai ini sebenarnya karena masih banyak lagi PR ke depan, tapi jawabannya tidak. Ini akan jauh dari kebutuhan, gapnya masih jauh gitu Pak. Dan sebagai informasi tambahan dan untuk memperjelas untuk teman-teman guru sekalian bahwasanya dari hasil file diskusi pemerintah daerah dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beberapa waktu yang lalu, yaitu kalau tidak salah pada tanggal 30 November tahun 2020, di bagian pendaftaran itu informasi pendaftaran ya, dimana di sini kita bisa lihat bahwasanya guru yang saat ini mengajar di sekolah negeri itu jika tersedia formasi di sekolah yang tempat yang bersangkutan mengajar, saya ulangi, jika tersedia formasi di sekolah tempat yang bersangkutan mengajar akan otomatis didaftarkan di sekolah tersebut. Kemudian jika mengajar di 2 sekolah atau lebih akan didaftarkan di sekolah induk. Dan jika tidak tersedia formasi di sekolah tempat yang bersangkutan mengajar, yang bersangkutan dapat mendaftar di sekolah lain. Nah, dari pernyataan yang poin ini sudah jelas ya, bahwa jika tersedia formasi di sekolah tempat yang bersangkutan atau tempat guru-guru honorer mengajar, itu akan otomatis didaftarkan di sekolah tersebut dan akan diperjuangkan untuk tetap berada di posisinya sesuai dengan pernyataan yang sudah disampaikan oleh Pak Iwan Syahril selaku Dirjen KTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian untuk mengenai informasi mengenai penempatan di poin yang pertama di sini, bagi peserta yang lulus passing grade itu di setiap sekolah diprioritaskan guru yang sudah mengajar di sekolah tersebut dibandingkan guru swasta atau lulusan PPG yang mendaftar ke sekolah tersebut. Kemudian jika jumlah peserta yang lulus passing grade di sebuah sekolah melebihi formasi di sekolah tersebut, peserta-peserta dengan passing grade tertinggi akan ditempatkan terlebih dahulu. Kemudian poin yang kedua, peserta-peserta yang tidak mendapatkan tempat di sekolah pilihannya akan di-ranking kembali, di mana peserta ranking tertinggi akan ditempatkan di sekolah-sekolah yang paling diprioritaskan Kemendikbud berdasarkan rapor mutu di kabupaten atau kota yang sama, guna mendukung pemerataan kualitas pendidikan. Kemudian peserta bisa menolak penempatan mereka dan memilih untuk ikut ujian seleksi berikutnya. Kemudian di poin 3 ini dijelaskan juga bahwa bagi peserta yang tidak lulus passing grade, pemerintah daerah dapat mendistribusikan peserta yang tidak lulus passing grade untuk tetap mengajar sebagai guru honorer sepanjang kebutuhan guru di sekolah tersebut belum terisi oleh PNS atau P3K, dan pemerintah daerah juga dapat menempatkan peserta yang tidak lulus passing grade sebagai tenaga kependidikan honorer. Dari sini sudah jelas ya bahwa mengenai penempatan sudah cukup jelas untuk kita pahami bersama bahwasanya
untuk guru-guru honorer yang akan mengikuti seleksi P3K 2021 nantinya. Jadi manfaatkan kesempatan yang sangat besar ini untuk menjadi ASN P3K di tahun 2021 karena kuota yang sangat besar dibuka oleh pemerintah dan juga kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan untuk seleksi P3K 2021 sudah banyak membuat kelonggaran untuk para pelamar yang akan mengikuti P3K 2021 nantinya. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika terdapat kesalahan dalam menyampaikan informasi, silakan teman-teman koreksi di kolom komentar agar bisa menjadi acuan untuk teman-teman yang lainnya. Sekian dari Usmanologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.